Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, sekarang saya berada di salah satu ruang ibadah atau tempat ibadah dari agama Sikh. Ya, agama Sikh yang berada di Jakarta Utara, Jalan Mulu. Dan bersama saya kita ditemani oleh narasumber kita, seorang Giani, atau bahasa lain misalnya dalam Islam itu kita dinamakan ustaz. Betul sekali. Ya. Selamat sore Giani. Selamat sore adik-adik siswa. Jadi Selamat datang di Sikh Temple. Hanya beliau saya. Hanya beliau. terima kasih atas sambutannya. Jadi kita di sini ingin mewawancarai Giani terkait tentang agama-agama Sikh. Mungkin dimulai dari pertanyaan pertama itu bagaimana sih dari sejak kapan Giani itu menjadi seorang Giani? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya ini kelahiran di Indonesia, tepatnya saya kelahiran di mana sama seperti anak-anak Sikh yang lainnya, saya sekolah di sana juga. Ya, dan kebetulan karena keluarga saya ini keluarga pendeta, semuanya Giani. Ya, dari kakek saya, kemudian orang tua saya, bapak saya, kemudian keluarganya. Nah, kemudian saya melihat itu entah mungkin ini bukan jalan hidup saya yang diberikan oleh guru, mungkin guru ingin saya melakukan hal ini. Karena hanya sedikit sekali orang yang mau berkecimpung di bidang ini. Ya, sebagai ini kan sebagai bidang sosial, ya. Artinya dimana kita melayani umat, ya kan, kemudian berbakti untuk Sikh Temple, ya, untuk berdua. Maka ketika saya melihat bagaimana orang tua saya, kemudian para kemudian pada saat itu di Medan itu mereka bagaimana mereka melayani ini, semacam ada suatu ketertarikan dan ada panggilan dari dalam bahwa saya mau melakukan kegiatan ini sebagai profesi ini. Maka itu saya dalami, karena keluarga saya maka saya belajar agama, belajar kitab suci, kemudian belajar Kristen dan sejarahnya, sehingga ketika saya selesai sekolah, lalu saya dipanggil oleh mereka untuk bisa mengabdi di Sikh Temple ini di Gurdwara. Itu dari tahun 98 itu. Selama ya, pada saat itu lagi pembangunan Sikh Temple ini, lagi masa pembangunan. Berarti dari awal Giani sudah di sini, dari masa pembangunan ini saya sudah ada di sini. Jadi pada saat itu sampai sekarang saya masih mengabdi di sini, gitu, pelayanan kepada umat dan Gurdwara Tanjung Priok. Secara pribadi, dari saya sebelum menikah sampai sekarang saya sudah menikah dan punya 2 putri, dan saya menikmati pekerjaan ini ya, dengan senang, karena bagi saya profesi ini adalah profesi yang mulia di mata Tuhan, di mana tidak semua orang bisa melakukan profesi ini. Karena kita dituntut di sini itu untuk menunjukkan sifat-sifat sebagai rohaniawan di dalam Sikh Temple, di dalam lingkungan Gurdwara. Kalau bagaimana sih Giani ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Sikh kepada umat? Iya, terima kasih pertanyaannya, bahwa arti kata Sikh itu adalah di mana ajaran agama Sikh ini dibawa oleh pendirinya Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji ini adalah guru pertama dalam agama Sikh, di mana tahun 1469 Guru Nanak Dev Ji ini terlahir di keluarga Hindu, keluarga Hindu. Namun Guru Nanak Dev Ji ini karena melihat pada saat itu ada 2 agama besar, Islam dan Hindu,
Mungkin ini suatu kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana memang ajaran agama ini harus ada di dunia ini. Maka Guru Nanak Dev ketika terlahir itu, walaupun terlahir di agama Hindu, namun beliau tidak mengikuti, tidak artinya sepaham dengan beberapa kaidah dari agama itu ya. Jadi maka Guru Nanak Dev membawa pembaruan itu yang disebut dengan ajaran Sikh. Jadi kata Sikh itu artinya belajar, seorang murid yang sedang belajar, seperti adik-adik dari mahasiswa yang sedang menimba ilmu. Namun ini adalah ilmu bukan duniawi, ini bukan ilmu dunia, ini ilmu ketuhanan. Ya, yang mana ini ilmu kita peroleh itu dari lahir sampai mati nanti. Ketika kita mati baru selesai kita belajar. Jadi belajar itu bagi seorang Sikh dari dia lahir sampai mati. Jadi itu artinya Sikh, seorang murid yang sedang belajar. Belajar apa? Belajar untuk menjadi orang yang baik. Belajar menjadi seorang anak manusia yang baik di mata Tuhan. Bukan di mata masyarakat saja, tapi di mata Tuhan. Karena banyak orang hanya belajar untuk di mata masyarakat, tapi tidak di mata Tuhan. Tapi kita mau seorang Sikh itu menurut guru harus baik di mata. Dengan cara melakukan yang disampaikan oleh guru, melaksanakan ajarannya dan menjauhi larangannya. Begitu. Jadi Sikh ini punya guna ini membawa tiga dasar fundamental bagi seorang Sikh itu yang disampaikan guru harus dilakukan. Itu pertama itu nam jepna, itu bahwa seorang Sikh itu harus ingat Tuhan, sembahyang minimal itu 1 hari 2 kali, itu pada saat pagi ketika bangun dan kemudian di sore hari disebut. Itu artinya sembahyang nam jepna. Kedua itu artinya kirtekan itu artinya Guru itu mengatakan bahwa seorang Sikh itu tidak boleh malas, tidak boleh jadi peminta-minta, badan sehat tapi tidak mau bekerja. Apapun pekerjaannya yang penting itu halal, maka dia harus bekerja. Seorang Sikh. Ketiga itu namanya Waliki Shekna. Waliki Shekna itu artinya caring dan sharing. Itu nama dalam kata lain disebut sewa. Jadi seorang Sikh itu dari apa yang dia rezeki yang diperoleh itu harus dibagikan sedikit untuk orang yang membutuhkan. Artinya sebagai ungkapan, sebagai suatu ungkapan pernyataan sewa. Artinya kita syukur kepada Tuhan sehingga kita berbagi, caring dan sharing, berbagi dari apa yang kita rezeki yang kita peroleh. Gitu. Besarnya itu tidak dibatasi, serelanya dan seikhlasnya kita. Jadi kita dan ketika kita membagi itu kita tidak memfokuskan kepada orang satu agama, tidak, kepada siapa saja di lingkungan kita, kepada yang kita rasa ini harus kita bantu, ada kewajiban kita untuk berbagi, kita harus lakukan. Nah, jadi ada 3 dasar daripada ajaran Guru Nanak Dev yang mendasar, itu adalah pertama tadi nafsu mengenal Tuhan, bersembahyang, kemudian itu adalah bekerja, tidak boleh menjadi tanda malas, itu tidak boleh. Kemudian harus caring dan sharing, itu sewa, kita harus membantu ya sebagai ucapan syukur tadi. Ini 3 ajaran ini yang sangat fundamental yang dibawa Guru Nanak Dev disampaikan ke seluruh dunia. Kemudian ada satu mul mantar namanya, itu yang disampaikan Guru Nanak Dev bahwa Tuhan itu satu, eka. Jadi dasar dari agama Sikh ini diawali dengan eka. Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Apapun agamanya, dimanapun orangnya tinggal, mau di Indonesia, di Amerika atau di India, dimana, tapi Tuhan itu satu. Jadi tidak ada Tuhan dua, Tuhan satu. Berarti agama Sikh ini termasuk dalam golongan agama monoteis. Iya. Tuhan itu satu. Iya, bahwa Tuhan itu hanya satu, bahwa semua agama ini Tuhannya hanya satu. Jalannya berbeda, tapi tujuannya sama. Dan inilah mengenai soal Sikh, sehingga Guru Nanak Dev itu pada saat itu menghapus sistem kasta, bahwa ini rendah, ini
tinggi bahwa kamu orang kaya, saya orang miskin, apa kamu orang miskin, saya orang kaya, itu dihapus. Donald Lee mengatakan bahwa mulianya seseorang di mata Tuhan itu ketika dia melakukan karma baik dari hidupnya. Ketika dia sebaliknya, maka itu Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang seperti itu. Jadi ketika dia melakukan karma buruk, melakukan perbuatan buruk, maka Tuhan akan jauh dari kita. Jadi Tuhan akan dekat dengan kita, semakin dekat dengan kita ketika kita melakukan perbuatan baik dalam hidup kita. Apapun kebaikan yang kita buat. Jadi ini yang disampaikan oleh Tuhan bahwa jadi tidak ada istilahnya bahwa di dalam rumah sembahyang juga kesetaraan. Jadi duduk bersama, kesetaraan bahwa kamu orang miskin duduk di belakang, saya orang kaya duduk di depan, saya kasta tinggi duduk depan. Itu dihapus oleh Tuhan. Tidak pun. Jadi di kesetaraan dalam ajaran agama Sikh itu tidak ada perbedaan bahwa kamu lebih kaya, saya lebih miskin, kamu dari kasta mana, saya dari kasta. Itu semua sistem kasta itu semua dihapus oleh Tuhan. Guru Nabi mengatakan bahwa kita ini semua adalah anak Tuhan yang diciptakan, diturunkan di muka bumi ini. Di mata Tuhan itu semua sama, hanya jauh dan dekatnya dari perbuatan kita. Semakin kita berbuat baik, maka semakin dekat kita dengan Tuhan. Semakin kita berbuat jahat di dunia ini, maka semakin jauh Tuhan. Itu dependnya kepada kita, tergantung kepada kita. Kita mau pilih itu ajaran agama Sikh. Berarti apa namanya, benar gak sih? Jadi ada beberapa pendapat itu dari artikel itu, agama Sikh ini mirip-mirip dengan agama Islam. Nah, iya. Dalam beberapa hal. Iya. Nah, ada kemiripan dengan agama Hindu juga, ya sebenarnya ada kemiripan dari Bapak dari segi apa hal-hal yang seperti cara-cara bersembahyang, ya itu kita tidak membawa sendal ke dalam, kemudian harus menutup kepala. Kenapa kita Sikh itu menutup kepala? Karena ini rambut kepala ini adalah mahkota guru, di mana kita Sikh itu tidak memangkas rambut. Jadi rambut itu harus dipelihara dan harus dijaga. Itu dengan cara ditutup dengan sorban. Kalau perempuan dengan selendang. Jadi bukan sorban atau selendang itu suatu tren atau suatu gaya hidup, bukan. Ini agama. Bagian dari agama, atribut. Bagaimana kita sekolah menggunakan atribut kan? Ya. Nah, begitu juga atribut bagi seorang Sikh itu dari sorban. Bagaimana jadi apa namanya seorang sosok guru Nanak bagi individu orang-orang agama Sikh. Oke. Jadi Guru Nanak Dev ini walaupun berada di bagian Hindu, namun dia mengatakan bahwa naham Hindu dan Musliman. Saya adalah bukan beragama Islam atau bukan beragama Hindu. Saya ini adalah utusan Tuhan. Dan saya datang ke dunia ini membagi kasih sayang di sini. Jadi saya memberitahukan jalan Tuhan, membagikan kasih sayang terhadap semua dan siapapun yang bertemu. Dan Guru Nabi itu, begitu kita bisa lihat itu tentang keadilan yang dibawakan itu. Guru Nabi itu memiliki dua orang sahabat. Dimanapun Guru Nabi pergi, dari usia muda itu sampai akhir hayatnya, Guru Nabi itu bersama dengan dua sahabatnya ini. Sahabat yang pertama dari Hindu namanya Pak Ibala, kemudian dari Muslim itu namanya Pak Merdana. Jadi Pak Ibala itu sahabat Guru Nanak juga, seorang Hindu. Kemudian Pak Merdana ini adalah sahabat Guru Nanak itu yang beliau itu adalah seorang musisi yang bisa memainkan rebab. Rebab itu alat musik tradisional zamannya tahun 14-an. Jadi begitu magic itu karena tidak pernah praktis, tidak pernah melakukan latihan, tapi antara Guru Nanak Dev dengan Pak Merdana ini begitu hebatnya. Ketika ayat suci itu datang, maka Guru Nanak Dev mengatakan kepada Pak Merdana ini bahwa mainkan alat musik. Maka secara otomatis ketika guru menyanyikan sabda Tuhan itu, maka Pak Merdana itu memainkan rebabnya.
dan terjadilah suatu persatuan di situ antara bait ayat-ayat suci tadi dengan musik yang dimainkan tanpa ada lagi. Jadi dan Payung Merdana ini mengabdi kepada Guru Nanak Dev, memberikan supportnya selama 50 tahun bersama dengan Guru Nanak Dev, lebih 50 tahun lebih ikut bersama dengan Guru Nanak Dev kemanapun Guru Nanak Dev itu pergi. Jadi dua sahabat ini dipilih oleh Guru Nanak Dev. Jadi untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah berdiri di tengah. Nah, jadi bagi saya ini sama. Saya hanya mau menuntun bahwa Guru Siga dalam satu perkataan Nabi pernah mengatakan bahwa kalau jadi seorang Hindu, jadi kan Hindu yang sejati, Hindu yang nomor satu. Kalau jadi Muslim, jadi Muslim satu yang sejati, yang taat sholat, mengikuti syariat beragama, ikuti ajaran agama, rajin sembahyang, itu yang sama. Kalau jadi seorang Muslim sejati, kalau jadi seorang Hindu yang sejati. Jadi agama Sikh kita ini tidak dilarang keras, tidak boleh membawa orang yang sudah beragama. Kalau dia sudah ada di dalam agamanya, itu yang terbaik untuk dia. Tidak boleh kita bawa ke agama Sikh. Dia boleh berkunjung, kita boleh. Tapi untuk kita pecahkan dia dari agamanya lalu masuk ke agama kita, itu sangat dilarang. Justru kita harus menasihatinya supaya dia tekun di agamanya. Jadi bisa menikmati hidup di dalam ajaran agama. Ini disampaikan Guru Nanak Dev. Jadi sosok seorang Guru Nanak Dev itu adalah sosok yang luar biasa karena beliau adalah utusan Tuhan. Ya, kalau di Indonesia kita Nabi, tapi kalau kita namanya Guruji. Guruji itu artinya yang membawa seseorang dari kegelapan menuju ke kebenaran. Guru artinya, namun ilmu yang diajarkan oleh guru ini adalah ilmu ketuhanan, bukan ilmu duniawi, tapi ilmu ketuhanan yang diajarkan tentang bagaimana kita menyatu dengan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara yang tiga tadi yang saya sebutkan pertama, dengan hikmah dan kami memiliki sembahyang, kita bekerja, kemudian kita melakukan sila, kemudian membantu. Pertanyaan terakhir bagaimana sih ibadah yang dilakukan sama orang yang beragama Sikh itu? Jadi sisi ibadah kita orang Sikh itu dari kelahiran sampai kematian itu prosesi upacara yang dilakukan di Gurudwara di Sikh Temple. Dari dia kelahiran sampai nanti kematian pun di sini. Jadi semua upacara itu kita lakukan berjemaat gitu. Namun karena sebenarnya berjemaat itu harus setiap hari. Namun karena di Indonesia sesuai dengan keadaan dan situasinya di mana semua sini sibuk bekerja, maka kita memilih beribadah itu di hari Minggu, di mana di libur dan semua berkumpul bersama kita beribadah bersama berjemaah. Namun tatkala ada beberapa upacara yang biasanya misalnya saya ulang tahun hari Rabu, maka saya memanggil semua umat atau teman-teman saudara ya family, ayo kita datang ke Sikh Temple ke Gurudwara untuk sembahyang sambil celebrate merayakan ulang tahun. Jadi itu bisa di hari-hari lain. Kemudian ketika ada kematian kan tidak harus hari Minggu, maka itu juga upacaranya selesai upacara kremasi kita lakukan di Sikh Temple di hari itu juga. Jadi yang wajib itu yaitu ketika hari Minggu semua bersama-sama, tapi selain itu juga kalau ada acara-acara tertentu ya bisa dilakukan hari Senin, hari Selasa, Rabu, dan di agama Sikh itu semua hari itu baik. Jadi tidak ada pernyataan hari ini baik, hari ini enggak. 7 hari dan 1 minggu semua.
itu kurang lebih memakan waktu hampir 300 tahun. Hampir 300 tahun. Jadi dari tahun 1469 ya, sampai akhirnya itu Gulgumingsing ke-10 di tahun 17-an itu mendeklarasikan, yaitu namanya Khalsa Bangkit. Khalsa Bangkit itu guru mengatakan saya akan memberikan rupa khusus kepada seorang Sikh ini, sehingga di ribuan jutaan ketika dia berdiri satu orang saja, orang akan mengenalinya bahwa ini adalah Sikhnya guru. Dengan rupanya ini sorban begini, kita menggunakan ada irfan namanya pisau sihir, itu bukan untuk show tapi itu untuk untuk melindungi diri dan melindungi, membantu orang yang lemah. Jadi bukan untuk menakut-nakuti orang. Kemudian ada sisir kecil sini untuk menjaga kebersihan rambut. Kemudian ada celana pendek. Nah ini tidak pakai. Jadi ini lima simbol guru ini namanya panji kekar. Panji kekar dengan simbol itu rambut, sisir, apa semua itu. Ini untuk mengingatkan kita bahwa kita ini raga kita ini adalah milik guru yang harus kita jaga, tidak boleh kita salah gunakan. Tangan itu untuk membantu, bukan untuk melatih, bukan untuk mengambil hak orang lain, mencuri atau apa. Tangan maka pakaikan begini supaya kita ingat. Kalau kita pakai celana pendek ini, dia adalah milik guru. Artinya bahwa guru melarang kita untuk melakukan sesuatu yang asusila di luar sana. Ya, jadi kesetiaan kepada pasangan itu yang diwajibkan. Kemudian pisau yang kita pakai ini bukan untuk jago-jagoan atau kita ingin show bahwa saya hebat, tidak. Itu gunanya adalah untuk melindungi diri, self defense pada saat, kemudian untuk melindungi agama, melindungi negara. Ya, kalau jadi negara dalam keadaan bahaya, kita wajib menggunakan ini. Ya ikut berperang. Ya, jadi zaman-zaman dulu ketika peperangan, ketika zaman penjajahan, banyak orang Sikh kita itu yang ikut berperang. Dia menggunakan ini melawan penjajah pada saat itu. Jadi banyak Sikh kita juga itu yang mereka tuh dapat gelar patriot gitu, patriot bangsa. Ya, sebagai patriot bangsa di zaman sebelum penjajahan. Jadi itu Sikh di zaman kakek-kakek kita ya. Nah, jadi itu gunanya untuk membela kebenaran, membela orang yang lemah, kemudian membela agama, membela negara. Jadi tidak sembarang bisa dipakai. Itu atribut yang diberikan Gulgumingsing kepada sebagai lambang bahwa itu dari jauh kelihatan itu soal Sikhnya dulu. Ya, jadi dia nggak bisa menyembunyikan rupanya, maka diberikan rupa khusus ini. Iya, rupa khusus ini kan sangat unik gitu. Kadang-kadang orang bisa berpikir ini orang apa ya, Arab atau orang India atau apa, tapi kita orang Sikh gitu. Ya, Untuk membedakan. ya. Tentu sorban ini ada beberapa bentuk, mau yang lancip, mau yang bulat, mau yang ada bagaimana itu terserah. Jadi kembali lagi Sikh itu dari lahir sampai mati kita belajar sebagai seorang mahasiswa, seorang siswa kita tetap belajar. Memang kita pelajari ini adalah bukan ilmu dunia tapi ilmu anak. Bagaimana menyatu dengan Tuhan melalui ajaran. Dan kita Gulgumingsing menutup kita dengan mengatakan bahwa setelah ini tidak ada guru lagi, hanya ada guru kita sebagai pedoman, yaitu adalah kitab suci namanya Guru Granth Sahib. Kitab suci itu ada di setiap rumah sembahyang, di mana di pagi hari kita buka, kemudian semua datang bersujud di hadapan kitab suci itu. Kenapa bersujud? Karena ini adalah ayat-ayat suci dari guru, yang mana itu kita menerima ketika bersujud lagi kita menerima ayat-ayat suci, sabda-sabda suci. Itu ya. Mungkin itu apa namanya, jadi kalau saya simpulkan ternyata agama Sikh itu dari awal ini jadi agama Sikh walaupun agama baru tapi dia apa namanya tumbuh hidup dari dua agama besar di India, di Punjab, di antara
agama Islam dan agama Hindu, tapi menjadi penengah antara dua agama itu. Jadi tidak tidak condong ke Islam banget, tidak condong juga ke Hindu. Artinya ada di tengah-tengah, yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang beragama Sikh ini mereka memiliki nilai-nilai yang memiliki kemirip-miripan juga dengan Islam. Mungkin dari tadi 3 poin yang disampaikan oleh Guru Nanak, diantaranya tentang ketuhanan, tentang membantu dan bekerja dan membantu sama, baik itu mereka yang beragama Sikh ataupun beragama di luar Sikh, dan tidak pernah memaksakan orang untuk masuk ke dalam agama Sikh. Bahkan hebatnya dari ajaran Sikh ini yang diajarkan adalah ketika seseorang itu berada di luar agamanya, jadi diperintahkan untuk berpegang teguh pada agamanya sendiri, tidak diracuni untuk masuk ke dalam agama Sikh. Nah, dan terima kasih kepada Giani karena atas waktunya. Ya, terima kasih juga kembali. Kita senang bisa berkunjung di Sikh Temple Tanjung Priok, Guru Tanjung Priok. Terima kasih sekali atas kedatangannya. Ya, semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Jadi Gurudwara di Tanjung Priok ini tempat ibadah yang cukup sangat lama ya. Cukup sangat lama sekali, sudah 100 tahun lebih, dan tidak hanya boleh dimasuki oleh siapapun. Jadi tidak terbatas dari etnis mana, dari golongan mana. Gurudwara ini akan terbuka untuk siapapun yang ingin berkunjung. Terlebih ketika dalam adatnya ada langar itu. Ada langgar ya. Jadi setiap selesai sembahyang kita itu mengadakan guru langgar namanya. Ini tradisi dari guru kita. Itu adalah makan bersama. Jadi makan bersama ini bentuknya sangat sederhana, vegetarian semua, supaya yang lain bisa ikut menikmati. Kenapa di vegetarian? Supaya semuanya bisa menikmati. Jadi yang mengatakan saya tidak makan daging, dia tidak bisa menikmati itu. Maka di Sikh Temple itu dibentuk bentuk dari langgar tadi, guru langgar tadi itu vegetarian. Jadi dari sayur-sayuran, kacang-kacangan, ya, bubur, roti, nasi begitu. Nah, dan ini sebagai ucapan syukur. Jadi guru langgar ini diberikan kepada siapa saja. Jadi siapa saja yang lagi membutuhkan makanan bisa datang untuk menikmati. Tidak ada batasan dari ras mana, dari agama mana, dari golongan mana. Tidak di Sikh Temple itu siapa saja yang ingin menikmati dipersilakan datang gitu ya. Dan ini di semua Sikh Temple, di semua gurdwara di seluruh dunia. Jadi seperti itu termasuk dalam langar tadi. Jadi konsepnya itu kita duduk di lantai tanpa membedakan kasta, karena dalam agama Sikh tidak diajarkan dan tidak dibenarkan adanya sistem kasta. Juga tidak ada juga tidak ada untuk menyembah patung-patung atau berhala. Jadi agama monoteisme itu agama Tuhan. Nah, itu kurang lebih dari wawancara saya bersama Giani. Terima kasih. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.